Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Nurul, Deputi apa sekarang Pak Nurul? Deputi Promosi Kementerian Investasi, Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang mohon maaf tidak sebut satu persatu. Pertama, saya ucapkan selamat atas terselenggaranya acara ini. Dulu waktu saya Menteri Investasi, kegiatan ini tidak ditangani oleh Kementerian Investasi. Masih di Menko dulu. Dan sekarang dilakukan oleh Kementerian Investasi. Dan itu cita-cita lama saya yang nggak pernah terwujud. Karena itu saya berikan apresiasi kepada Menteri Investasi sekarang, yang jauh lebih baik daripada saya untuk membuat acara ini. Tapi saya melihat hari ini kalau kita bicara tentang energi baru terbarukan, transisi energi, 90% regulasi dan roadmap menuju ke sana kelihatannya ada di Kementerian SDM yang secara kebetulan menterinya saya sekarang. Jadi saya ternyata Pak Nurul tidak ditakdirkan untuk membuat acara ini, tapi saya ditakdirkan untuk mewarnai isi, substansi daripada acara ini. Karena itu izinkan saya untuk mencoba sharing dengan teman-teman pelaku terkait dengan apa yang akan Indonesia lakukan ke depan. Kita mengerti betul bahwa kondisi global secara geopolitik dan geoekonomi sekarang dalam kondisi yang tidak menentu. Perang mudah-mudahan kita doakan segera selesai di Timur Tengah. Itu perang agresi militer. Perang dagang, tidak ada satu pakar ekonomi pun yang dapat meramalkan kapan berakhir. Di saat bersamaan banyak inkonsistensi negara-negara dalam menjaga komitmen, khususnya Paris Agreement tentang penurunan emisi dan transisi energi. Beberapa negara yang menginisiasi untuk membuat roadmap dunia menurunkan emisi dan kita memakai energi baru terbarukan, mulai sekarang rasanya ada yang semangat, tapi ada juga semangatnya udah mulai luntur. Karena mereka tahu betul tentang keunggulan komparatif daripada masing-masing negaranya. Bahkan Amerika yang salah satu negara menginisiasi untuk Paris Agreement itu mulai keluar. Kemarin kalau kita melihat Presiden Amerika di pidatonya di PBB, ya agak ragu juga saya terkait dengan kelanjutan daripada transisi energi. Tapi it's okay, itu global. Tetapi Presiden Prabowo di bawah pemerintahan sekarang akan konsisten untuk melanjutkan tentang transisi energi dan energi baru terbarukan. Bapak Ibu semua, menyangkut dengan energi baru terbarukan dan kedaulatan energi termasuk transisi energi, ini masuk dalam asta cita dari Bapak Presiden. Dan kami diperintahkan untuk mengawal. Dan kita tahu semua bahwa Indonesia sekarang dalam kondisi yang memakai fosil masih sangat banyak. Lifting minyak kami sekarang kurang lebih sekitar 580 ribu barel per day. Dan konsumsi kurang lebih sekitar 1,5 juta sampai 1,6 juta barel per day. Jadi kita masih impor 1 juta barel per day. Berbeda dengan tahun 96-97, di saat negara kami masih masuk dalam OPEC, lifting kami kurang lebih sekitar 1,5-1,6 juta barel per day dan konsumsinya baru 500 ribu barel per day. Nah, ini sebuah tantangan di mana impor kita setiap tahun untuk BBM dan crude kurang lebih sekitar 776 triliun atau hampir kurang lebih sekitar 50 miliar US dollar. Ini angka yang cukup luar biasa sekali. Tidak ada cara lain bagi Indonesia untuk bisa survive agar tidak terlalu banyak impor
adalah bagaimana caranya kita meningkatkan lifting dengan 3 pendekatan. Memanfaatkan sumur-sumur yang sudah ada dengan teknologi. Yang kedua itu adalah bagaimana mempercepat wilayah kerja yang sudah selesai eksplorasi untuk produksi. Dan yang ketiga adalah segera kita melakukan lelang terhadap cekungan ada sekitar 75. Selain itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan potensi sumber daya alam kita dalam memenuhi kebutuhan energi. Saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia salah satu negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam energi baru terbarukan yang tidak kalah dengan negara lain. Panas bumi contoh, kita nomor 2 di dunia. Nomor pertama adalah Amerika. Target kami 2027, kami akan menghasilkan kurang lebih sekitar 500 megawatt daripada panas bumi ke depan penambahannya. Dan untuk energi baru terbarukan selain panas bumi, kami punya matahari, angin, air, laut, dan berbagai macam potensi yang saya pikir harus kita gali untuk bisa kita mengoptimalkan dan memanfaatkan. Di mana potensi itu? Hari ini kami di dalam pemakaian energi sampai dengan 2025 itu sudah mencapai 14-15% itu energi baru terbarukan dari total listrik yang ada. Total listrik yang ada sekarang sudah mencapai 100 gigawatt atau 100.000 megawatt. Nah, ke depan RUPTL tahun 2025 sampai dengan 2034 kita mengalokasikan 6